Shalom jemaat Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah, untuk kita boleh memuji menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Pagi yang indah Tuhan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu Tuhan tetap ada untuk kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, saat ini Tuhan, kami mengucapkan syukur kami kepadamu Bapa, atas apa yang sudah Tuhan Yesus berikan buat kami. Haleluya, sebentar kami Tuhan, kami memulai ibadah kami Tuhan. Mari Yesus, Kau yang mau hadir di tempat ini. Engkau yang mau sucikan kami, layakkan kami Tuhan. Untuk kami boleh bersama-sama Tuhan menghadap hadirat Engkau. Kami mau serahkan Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Para hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pagi hari ini. Tuhan, layakkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami mau serahkan Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang melayani Engkau pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu bekerja atas kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan pimpin setiap kami Tuhan. Engkau akan setiap urapi kami Tuhan. Tanpa terkecuali Tuhan, Engkau akan lawat kami Tuhan. Engkau yang akan hiburkan Tuhan bagi kami yang saat ini Tuhan. Mungkin kami ada yang sedang letih Tuhan, kami lesu Tuhan. Kami terluka Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau akan menghibur kami. Mungkin kami saat ini ada yang sedang sakit Tuhan. Kami juga percaya bahwa Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Bahwa bilur-bilur-Mu yang ajaib Tuhan. Mukjizat-Mu yang ajaib yang akan memberikan kesembuhan bagi setiap kami. Kami mau serahkan Tuhan untuk ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami usir Tuhan untuk roh-roh Tuhan yang tidak berkenan Tuhan, yang akan mengganggu ibadah kami pagi hari ini. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu Tuhan ada di tempat ini. Kuasa-Mu hadir Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan untuk ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong.
sebab Yesus sertaku. Tiada pernah kuragukan, tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rabah, walau 1000 rabah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rabah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rabah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau penolong kami. Haleluya. Kau Allah yang ajaib. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Haleluya. Walau 1000 rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah
sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Amin. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Haleluya. Jemaat boleh duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mau menerima suara Tuhan yang terbaik yang akan disampaikan oleh firman-Nya pagi hari ini. Haleluya Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, amin Tuhan. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Bu aman
hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan kami serahkan pada hamba yang Tuhan. Mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Mujizat-Mu ada dalam hidup kami. Terima kasih Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan, ketika pagi ini kami bertemu muka dengan Tuhan, maka mujizat-Mu akan terjadi dalam hidup kami. Memulihkan, menguatkan. Biarlah setiap yang sakit pagi ini disembuhkan oleh darah Yesus. Setiap yang berbeban berat mengalami kelegaan. Setiap yang mempunyai masalah menemukan jawabannya pagi ini bersama dengan Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini, baik yang di rumah Tuhan. Kami percaya Roh-Mu Tuhan bekerja dengan luar biasa. Karena kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang menjanjikan mujizat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami siap menerima mujizat yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ini pertama kalinya ya saya bawa firman di ibadah pagi kembali ya. Luar biasa. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa ya, bersama dengan Tuhan. Kita tahu ada mujizat Tuhan, ada pemulihan. Kita akan belajar hari ini sama-sama. Tema kita di 2021. Tuhan adalah penolong dan pembelaku. Subtemanya masih dari Galatia 3 ayat 29. Di sana dikatakan kamu adalah milik Kristus dan berhak menerima janji Allah. Saya sekali lagi ya. Kamu adalah milik Kristus dan berhak menerima janji Allah ya. Jadi kita berhak menerima janji Allah ya. Tapi kenyataannya hari-hari ini kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan katanya saya berhak untuk menerima janji Allah.
Tapi kenapa kehidupan saya bukan mendekati kepada janji yang Tuhan berikan, tapi sepertinya menjauh. Ya, katanya Tuhan kasih kesembuhan, tapi kok penyakit saya bukan tambah baik, tambah buruk. Ya, Tuhan janji akan memberkati, keuangan saya makin ke sini, makin menurun, makin gak jelas. Pekerjaan saya bukan lebih baik, malah mulai terjadi ancaman mau PHK lah, mau pengurangan karyawan, ya sama aja itu PHK ya. Yang masih bujangan, yang cari pasangan hidup, terus kita bilang Tuhan, saya butuh pasangan hidup, gitu ya. Yang terjadi nggak kelihatan, bayangannya aja nggak kelihatan. Sehingga kita mulai berpikir, benar nggak sih sebenarnya janji Tuhan itu? Makanya saya kasih judul hari ini PHP. Ya, Bapak Ibu tahu artinya PHP? Pemberi harapan palsu. Ya, seberapa sering dalam hidup kita mendapat PHP? Ya, PHP itu bisa datang dari pasangan kita gitu. Aduh, suami gue mah kerjanya ngasih PHP doang gitu ya. Janji mau bawa jalan-jalan sampai hari ini boro-boro gitu ya. Terus mungkin juga kita di PHP oleh anak-anak kita gitu ya. Yang janjinya mau datang, yang janjinya mau segala macam. Tapi yang kita hadapi adalah PHP, pemberi harapan palsu. Tapi jangan salah. Jangan-jangan kita juga pelaku PHP. Ya, kita mem-PHP juga pasangan kita gitu ya. Kita mem-PHP juga orang tua kita ya. Kita mem-PHP juga orang-orang yang ada yang bergaul bersama dengan kita. Sehingga apa yang terjadi? Ya, pemberi harapan palsu itu menjadi sebuah kebiasaan di dalam masyarakat. Dan tanpa kita sadari, kita berpikir Tuhan kita juga PHP. Ya, Tuhan juga sama, ngasih sama saya PHP, pemberi harapan palsu. Padahal pagi ini kita punya PHP yang berbeda. Jadi artinya PHP apa? Pemberi harapan pasti. Ya, kita punya Tuhan. Bukan yang memberi PHP yang palsu. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang memberikan harapan yang pasti. Tapi pertanyaannya kita kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu Tuhan itu banyak memberikan janji ya. Firman Tuhan berkata begitu banyak janjinya dalam Alkitab. Ya. Dan kita selalu menanti-nantikan harapan itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita menanti-nantikan gitu ya, Tuhan kapan? Karena manusia hidup itu karena kita punya harapan, betul? Kalau manusia tidak punya harapan, maka kita akan mati. Ya. Kalau hari ini ada satu pertanyaan. Untuk apakah kita berjuang hari ini? Ya mungkin yang anak-anak sekolah, kuliah, ya tante saya berjuang. Karena saya pengen kalau saya lulus kuliah, saya punya kerjaan, saya punya gaji yang bagus. Suami yang bekerja, saya bekerja setiap hari karena saya punya harapan bisa beli rumah buat keluarga saya. Saya bisa beli apa yang dibutuhkan keluarga saya. Jadi kita berjuang setiap hari karena kita punya harapan, betul? Dan kita taruhkan harapan kita juga kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, kita membangun pengharapan kita setiap hari kepada siapa? Kita punya 3 pilihan. Next ya. Gimana kita bisa tahu kepada siapa kita berharap? Pengharapan pertama kita bisa taruh kepada manusia. Ya, seringkali kita berharap gitu ya. Suami berharap sama istri ya. Istri berharap sama suami, sehingga begitu banyak pada akhirnya pernikahan yang bermasalah gitu ya. Karena dia menaruhkan pengharapan dia kepada pasangannya. Dan ketika pasangannya bermasalah, dia kecewa, dia marah gitu ya. Ada banyak anak-anak yang menaruhkan pengharapannya kepada orang tua. Dan ketika dia melihat orang tuanya tidak seperti yang dia mau, mulai muncul yang namanya pemberontakan, kemarahan, kekecewaan. Bahkan pada akhirnya mereka menolak orang tuanya walaupun tidak secara kata-kata.
Apakah kita seperti itu juga? Kita hanya berharap kepada manusia. Walaupun dalam keseharian kita kalau ditanya, saya mah tetap berharapnya sama Tuhan aja gitu ya. Di mulut kita bilang berharapnya mah sama Tuhan. Tapi yang kita lakukan setiap hari, kita hanya lebih banyak berharap kepada manusia. Kita berharap kepada bos kita. Aduh bos, kapan dia naikin gaji saya? Kapan dia kasih kesempatan saya untuk saya dapat peluang lebih baik? Salah tidak? Tapi seringkali itu membuat kita kecewa. Ya. Atau yang kedua pilihannya kepada diri sendiri. Merasa diri punya pengalaman, merasa diri hebat, merasa diri udah biasa ngadepin hari-hari. Itu mah udah biasa. Ya, ngadepin itu udah biasa. Sehingga saya ngerasa tanpa saya sadari, saya tidak lagi melibatkan Tuhan. Ya, saya buka harga jualan itu mah udah biasa. Nggak perlu nanya sama Tuhan. Tuhan hari ini kalau saya kasih harga, mesti kasih harga berapa nih jualan saya? Pernah nggak terpikir buat Bapak Ibu yang jualan? Karena kita merasa, eta mah geus biasa gitu ya. Semua kita bisa handle dengan diri kita sendiri. Tapi pada akhirnya kita kecewa. Karena kita bilang, Tuhan kenapa ya sekarang jadi berubah begini? Biasa juga begini gak ada masalah. Kenapa mendadak semuanya jadi masalah? Tanpa kita sadari. Kita menaruhkan pengharapan kita kepada diri kita sendiri. Karena kita merasa bisa. Karena kita merasa itu udah biasa kita lakukan. Kita lupa kita punya Tuhan. Ya. Dan yang terakhir ini yang benar. Ketika kita menaruhkan segala sesuatu dalam hidup kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Mudah tidak. Sekali lagi ya, mengubah sebuah kebiasaan itu tidak mudah. Tapi saya percaya Tuhan pagi ini mau bilang sama kita, yuk kita berubah. Balik lagi. Dalam pernikahan kita bilang Tuhan, pengharapanku hanya dalam Tuhan. Dalam pekerjaan kita mau bilang Tuhan, pengharapanku hanya ada di dalam Tuhan. Dalam pelayanan pun, bukan karena saya biasa Tuhan, tapi aku mau menaruhkan pengharapanku kepada Tuhan. Sehingga bukan kebiasaan ketika kita melayani, bukan kebiasaan bahkan ketika kita datang ibadah hari Minggu. Seberapa sering kita datang ke gereja ini hanya dengan, ya udah memang biasa datang ibadah hari Minggu. Pernah nggak kita datang dan kita bilang ketika kita duduk di sini, Tuhan, jadilah apa yang Tuhan mau. Taruhkanlah apa yang Tuhan mau hari ini dalam hidup saya. Satu ayat kita buka sama-sama di Yeremia 17 ayat 5-6. Boleh saya bacain aja ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak menghasilkan buah. Amin. Ya, firman Tuhan bilang bukan tidak baik ketika kita mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri. Firman Tuhan di sini dikatakan terkutuklah, ngeri banget ya. Jadi bukan hanya sesuatu yang biasa, tapi Tuhan bilang terkutuklah ketika kita mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Di ayat 8 dia bilang, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Bapak Ibu, bukankah kita rindu setiap hari keadaan kita baik? Amin. Ya, kesehatan kita baik, keuangan kita baik, hubungan suami istri kita baik gitu ya. Jadi kuncinya sangat sederhana. Mari jangan andalkan manusia, mari jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Maka kita akan mengalami hal-hal yang baik bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita buka satu lagi, Yohanes 10 ayat 10.
Yohanes 10 ayat 10, ayat ini sering ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini janji Tuhan. Di sini ada kata hidup, betul? Ya. Dalam Alkitab, khususnya dalam bahasa Yunani, hidup ini ada 3 yang dipakai di dalam Alkitab. Yang pertama adalah bios. Ya, jadi hidup dalam bahasa Yunani yang pertama itu ada dalam kata bios. Bios itu adalah perjalanan hidup manusia mulai dari lahir sampai mati. Makanya ini disebutnya biologi, ya. Nah, yang kedua itu adalah pisio atau psikologi. Artinya hidup berdasarkan jiwa, ya. Makanya itu jadi dasar teori psikologi. Tetapi khusus untuk Yohanes 10 ayat 10, di sini dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup di sini dalam bahasa Yunaninya adalah zoe. Yuk katakan sama-sama apa? Zoe. Apa artinya zoe dalam bahasa Yunani? Itu adalah hidup berkelimpahan, hidup yang sesungguhnya. Yang artinya bahwa Tuhan mau kita hidup bukan dalam kategori biologi doang. Yang hari-hari mulai dari pagi hari sampai selesai malam, yang kita pikirkan hanya urusan biologi. Urusan tidur, urusan makan, urusan kerjaan gitu ya. Tapi Tuhan mau memberkati kita secara berkelimpahan lebih dari bios ya. Jadi zoe ini punya pengertian hidup mulai dari hari ini, dari lahir sampai kepada hidup yang akan datang. Luar biasa gak janji Tuhan? Boleh gak kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus? Jadi Tuhan pikirin setiap kita, menciptakan kita hidup yang zoe. Dia punya blueprint buat setiap kita. Dia punya blueprint buat seorang Sarah. Bukan hanya sekedar buat pekerjaan saya. Bukan buat sekedar keuangan saya. Tapi hari ini Tuhan sedang memberikan kehidupan sampai saya nanti pada hidup yang kekal. Jadi Tuhan mengasihi Bapak Ibu sekalian. Hari ini Tuhan kasih Bapak Ibu zoe. Satu hidup yang berkelimpahan. Yang lebih dari sekedar urusan keuangan. Yang lebih dari sekedar urusan pekerjaan dan keluarga. Tapi Tuhan sedang menyediakan kepada kita semua. Zoe, kehidupan yang berkelimpahan sampai nanti hidup kita di masa yang akan datang. Ketika kita sudah tidak ada lagi di bumi ini. Itu membuat saya bilang, Tuhan maafkan. Karena saya lebih sibuk dengan bios. Saya gak sibuk dengan zoe. Bapak Ibu menangkap apa yang Tuhan mau? Manusia itu melihat hanya bios. Kamu keren, kamu kaya, kamu pinter, ya, kamu tampan, kamu cantik. Itulah yang dilihat manusia. Tapi Allah melihat zoe. Apa yang ada dalam hidup kita, inside kita, di dalam hati kita, dalam perasaan kita, dalam pikiran kita. Itu yang sedang Allah nilai. Dan itulah yang menentukan kita. Ya, kelimpahan dalam bahasa Yunaninya perisos. Itu adalah kelimpahan yang meluber katanya di situ. Yang kalau air itu membual. Jadi Allah itu rindu. Kalau kita sering bilang, Tuhan, kapan Tuhan genapi janjimu dalam hidup saya? Tuhan mau bilang, kalau engkau rindu, aku jauh lebih rindu untuk menyatakan janjiku kepadamu. Tapi seringkali yang dia dapati, kita tidak siap untuk terima janji itu. Sebagai penutup saya ingin kita lihat sebelahnya. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 ya. Tapi saya enggak bacain. Mengenai Lazarus dibangkitkan.
Lazarus itu adalah sahabatnya Yesus. Sahabat deket loh ya. Dan pada waktu itu dia sakit, kita udah tahu ceritanya ya. Kemudian Yesus dapat kabar, Lazarus sakit. Kalau Anda jadi Yesus, apa yang Anda akan lakukan? Hari itu juga pasti kita akan kejar ke tempat Lazarus sakit. Tapi di ayat ke-8, di situ dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia apa Bapak Ibu? Sengaja. Ya, di sini Alkitabnya benar banget. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi Yesus malah sengaja menunda untuk datang. Dulu saya berpikir tega banget ya Yesus ya. Kalau orang lain mah wajar gitu ya. Kalau saya sakit nggak ditengok sama Pak Yosia, marah enggak gitu ya. Karena saya berpikir ya iyalah Pak Yosia kan bukan keluarga dekat saya gitu ya. Contohnya begitu. Tapi kalau misalnya Yesus itu udah begitu sayangnya sama Lazarus, terus nunda 2 hari, benar-benar terlalu gitu ya. Dan yang terjadi Lazarus mati. Dan ketika ketemu dengan Marta, Marta bilang, Tuhan, seandainya Tuhan tidak telat, maka saudaraku tidak akan mati. Ya. Kemudian dia ketemu lagi sama Maria. Maria bilang hal yang sama. Tuhan, seandainya Tuhan tidak terlambat datang, ya, maka saudaraku tidak akan mati. Tapi apakah itu menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup Lazarus? Tidak. Ya. Ternyata Lazarus mati 4 hari ya. Kalau dulu nggak pakai suntik formalin gitu ya, jadi hanya dibalsem. Kalau di formalin udah pasti nggak akan bangun lagi ya. Nah, ternyata dalam budaya Yahudi ada namanya Zalum Yerusalem. Di sana dikatakan kalau orang mati, khususnya untuk Yahudi, belum 3 hari itu dianggap bangun lagi itu dianggap biasa. Karena mereka menganggap bahwa orang Yahudi kalau meninggal dalam 3 hari rohnya masih melayang-layang. Dan kalau tubuh orang yang mati ini belum rusak, maka roh itu akan masuk kembali dan orang akan bangkit. Jadi itu Zalum Yerusalem namanya. Tapi kalau udah hari keempat, mereka meyakini bahwa yang mati ini tubuhnya udah mulai rusak. Dan rohnya akan pergi, gak mau masuk lagi. Nah, jadi Yesus tahu kapan waktu yang terbaik untuk Lazarus bangkit. Dan itu menyatakan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan bukan hanya buat seorang Lazarus, tapi dengan peristiwa Lazarus bangkit, ada banyak orang Yahudi bertobat. Dan setelah peristiwa itu, ahli Taurat mulai akan melakukan pembunuhan terhadap Yesus karena begitu banyak orang berbalik pada waktu itu dan percaya kepada Yesus. Buat manusia Tuhan itu kadang-kadang terlambat, betul? Kita berpikir Tuhan telat. Saya udah nungguin tapi gak terjadi. Udahlah Tuhan, saya gak mau percaya lagi sama Tuhan. Padahal Tuhan dengan melihat kita dia tahu Tuhan menanti-nantikan. Tadi saya bilang kalau kita rindu janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tuhan Yesus lebih rindu lagi menyatakan janjinya dalam hidup kita. Ya, bukan apa yang kita pikirkan, tapi balik lagi apa yang Yesus pikirkan dalam hidup kita. Saya minggu lalu mengerti, memahami ini dan saya bersyukur. Saya sebagai cerita penutup ya, saya rindu singer boleh naik. Saya punya hobi makan yang sama Harel. Makanya badan kami agak sama. Ya. Dan dia sangat suka es krim. Sama, saya juga hobinya makan es krim. Dan saya bilang sama Harel, kita makan es krim ya nanti hari Minggu. Kita jalan keluar sebentar beli es krim, saya bilang. Terus dia dengan exciting, iya man, oke. Kita udah bilang, kamu mau rasa apa? Rum raisin, waduh keren. Ya, saya bilang saya mau coklat aja, udah. Tapi hari Jumat dia batuk. Batuknya lumayan, ada agak demam. Hari Minggu saya tetap bawa dia makan. Terus dia bilang, dia mulai merengek, Mam, saya mau es krim. Terus saya bilang, gak bisa nak. Mami pasti kasih kamu es krim. Tapi tidak hari ini. Terus dia mulai merengek lah. Mam,
Enggak usah banyak, dia bilang, sedikit aja, dia bilang begitu. Tapi saya bilang no, tunggu ya nak, begitu kamu sembuh, mami beliin kamu es krim. Terus saya yang tadinya udah mau beli gelatonya nggak jadi, karena saya tahu kalau saya beli dia kecewa, betul? Padahal itu di depan itu udah ini es krimnya tuh udah ada gitu ya. Jadi kami hanya melewati saja. Sedih dia, sedih. Tapi pada akhirnya dia mengerti. Ingat ya nak, nanti Harel sembuh, mami pasti beliin kamu es krim. Tuhan bertanya sama kita, sebenarnya yang tidak siap untuk menerima janji Allah itu Tuhan atau kita? Ya, seringkali Tuhan menunggu kita siap untuk kita bisa terima janji Allah. Masih gak kita percaya sama Tuhan? Tuhan, saya tetap percaya sama Tuhan. Segala yang Tuhan lakukan itu baik buat saya. Yuk kita cek diri kita. Apakah kita betul-betul siap menerima setiap janji Tuhan atau tidak? Ya, jangan sampai seperti Harel. Ketika itu akan dikasih, dianya sakit. Jangan sampai kita sakit secara rohani, gitu ya. Yang membuat janji Tuhan tidak digenapi atau belum digenapi dalam hidup kita. Taruhkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Enggak 10%, tapi 100%. Amin. Dalam segala perkara kita bilang, Tuhan, jadilah rancanganmu seperti yang Tuhan mau. Yuk kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, biarkan singer naikkan pujian ya. Aku punya Tuhan yang besar dari awal. Sementara kita boleh datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat janjimu yang indah dalam hidup kami. Kau yang berjanji setia. Yes Tuhan. Pengharapanku terima kasih Tuhan. Selalu ada di dalam. Biarlah kita datang kepada Tuhan. Kita bawa kepada hidup kita kepada Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman. Mari katakan jemaat Tuhan dari awal lagi. Mari katakan sama-sama kepada Tuhan. Ku hidup karena percaya. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Kau yang terima kasih janjimu setia dalam hidup setiap kami. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Yes Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari Kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Yes, terima kasih Yang Tuhan. telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku
sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu, biar kami percaya hanya kepadamu. Kau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh syar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 
Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami mau terima janji-Mu. Kami mau pegang janji-Mu erat-erat Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak memberkati kami hanya sekedar bios. Apa yang kami makan, apa yang kami pakai. Tapi Engkau memberkati setiap kami dengan Zoe. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang berlimpah-limpah secara jasmani, secara jiwa, secara rohani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami seringkali merendahkan Tuhan, seringkali kami tidak mempercayai Tuhan. Tapi pagi ini kami mau datang dan kami mau kembali. Tuhan, kami mau katakan, hidup kami dalam tangan Tuhan. Jadilah apa yang Kau mau. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Apa yang terbaik buat hidup kami. Itu yang Tuhan lakukan. Dan kami mau terus belajar percaya kepada Tuhan. Bukan apa yang kami lihat hari ini Tuhan. Tapi kami boleh percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu. Sekali lagi. Taruhkan Zoe itu dalam hidup kami. Yang membuat kami tidak gentar. Yang membuat kami tidak khawatir. Yang membuat kami menjadi tidak takut Tuhan. Kami bersama dengan Tuhan. Kami melihat mujizat demi mujizat Tuhan dilakukan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Setiap pengharapan boleh kembali pagi ini Tuhan. Setiap keputusasaan diputuskan pagi ini. Dan kami kembalikan semuanya hanya kepada tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih buat Ibu Sarah untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bacakan warta jemaat minggu ini. Untuk persembahan bisa menggunakan amplop yang tersedia, amplop putih untuk persembahan umum, amplop bergaris merah biru untuk diakonia. Persembahan dilakukan dengan cara jemaat mengambil amplop-amplop yang tersedia, lalu dimasukkan ke dalam kotak, atau bisa melalui transfer ke rekening gereja, nomor rekening gereja sebagai berikut. Untuk pendaftaran ibadah. Pendaftaran ibadah dilakukan mulai Senin dan ditutup paling lambat hari Kamis pukul 17 waktu Indonesia Barat, atau akan ditutup sebelum hari Kamis jika sudah penuh. Jika jemaat dan anggota keluarga yang sedang dalam keadaan sakit, misalnya demam, batuk, pilek, dimohon kesediaannya untuk tidak mengikuti ibadah tatap muka atau onsite dan hindari kerumunan. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir ibadah tatap muka atau onsite dapat mengikuti ibadah secara live streaming setiap hari Minggu di channel YouTube GBI Paturyani pukul 7 atau setiap hari Senin di channel YouTube GBI Suryani pukul 7. Hari ini, hari Minggu, ada ibadah remaja dan pemuda Suryani pukul 9 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Hari Selasa, persekutuan doa remaja dan pemuda Suryani pukul 18 dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.
Hari Rabu, persekutuan doa umum Suryani, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, dapat mengikuti secara online melalui aplikasi Zoom. Link akan dibagikan pada hari persekutuan. Sobat Paturyani, kita lihat ada tayangannya ya. Dengan tema sarang kosong dalam keluarga. Doa pagi Jemaat Paturyani pukul 6 waktu Indonesia Barat menggunakan aplikasi Zoom. Link akan dibagikan sebelum hari H. Himbauan kesehatan. Jemaat tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, berjemur, minum vitamin C, tidak keluar rumah jika tidak penting, selalu pakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Jemaat yang berulang tahun di bulan Mei, ada tayangannya. Ya, selamat ulang tahun bagi jemaat di tempat ini yang berulang tahun di bulan Mei. Tuhan Yesus memberkati. Dukungan doa. Kita akan berdoa bagi setiap jemaat yang memerlukan dukungan doa untuk Bapak Sengseng dalam pemulihan, Bapak Gunawan Lee pemulihan, Bapak Dedianto dalam pemulihan, keluarga Bapak Teddy dalam pemulihan, Ibu Nurbeti dalam pemulihan, Ibu Swatbue, Ibu Lili, Ibu Lengun, dan Saudari Melisa. Juga kita akan berdoa bagi jemaat yang sedang sekolah atau kuliah. Kita berdoa bagi jemaat yang sedang proses skripsi dan sidang tugas akhir. Dan yang bekerja atau yang usaha, agar pemeliharaan Tuhan untuk kesehatan seluruh jemaat di tempat ini. Pengumuman untuk worship session. Hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Channel YouTube GBI Paturyani. Kiranya jemaat bisa mengikuti worship session ini dan kita boleh menerima berkat Tuhan dari acara ini. Terima kasih. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama nyanyikan Sebab Kau Besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Kau besar. Saya undang Bapak Yosiana Sarah untuk ke depan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersama-sama, oh Tuhan, berkumpul di rumah Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya setiap firman Allah yang disampaikan pagi hari ini tidak berlalu begitu saja.
tetapi boleh menjadi, oh Tuhan, kekuatan, pengharapan bagi kami untuk lebih lagi mengandalkan Tuhan dan oh Tuhan menikmati janji-janji Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, dan Tuhan yang terus pakai menjadi Allah di tangan Tuhan. Demikian juga mereka yang menyaksikan Zoom pada pagi hari ini, Tuhan berkati mereka Bapa. Oh Tuhan, kemenangan demi kemenangan senantiasa dialami oleh setiap umat-Mu. Berkati seluruh para pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan yang oh Tuhan berulang tahun sepanjang bulan Mei. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, oh Tuhan, memberkati hidup mereka, kesehatan mereka. Oh Tuhan, kasih-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Oh Tuhan, panjang umur Tuhan karuniakan bagi mereka Bapa. Dan oh Tuhan, masa depan mereka Tuhan yang oh Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sidang jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang bulan Mei ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga pada pagi hari ini kami berdoa, oh Tuhan, buat sidang jemaat-Mu yang oh Tuhan mengalami gangguan kesehatan. Oh Tuhan, buat Bapak Seng-Seng, buat Bapak Gunawan Lee, Bapak Dedi Yanto. Oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami percaya, oh Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pertolongan-Mu turun atas mereka Bapa. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat Bapak Teddy dan keluarganya. Oh Tuhan, buat Ibu Nur Betty, Ibu Swatbe, Ibu Lili, Ibu Leng Un dan Saudari Melisa. Oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, tangan Allah yang Maha Kuasa menjamah, menyembuhkan dan memulihkan mereka saat ini. Kami percaya Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan yang daripada Tuhan. Oh Tuhan, dirasakan dan dialami saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama setiap, oh Tuhan, waktu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Kembali Tuhan, kami berdoa buat sidang jemaat Tuhan. Oh Tuhan, yang mengikuti ibadah pagi maupun lewat Zoom pada pagi hari ini. Oh Tuhan, Engkau mengetahui setiap keberadaan, pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar dan kemenangan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat segala usaha pekerjaan yang dikerjakan. Tuhan berkati segala halangan rintangan. Oh Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Ada oh Tuhan pertolongan-Mu, ada berkat-berkat khusus yang dicurahkan bagi usaha, bagi pekerjaan setiap anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Juga kami berdoa buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, mereka yang sedang menyusun skripsi atau tugas akhir, yang sedang oh Tuhan menghadapi oh Tuhan sidang. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pertolongan-Mu, oh Tuhan, atas mereka. Tuhan yang memberikan hikmah, kepintaran dan membuat mereka berhasil. Kami percaya Tuhan, kami percaya akan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, segala rencana-rencana kegiatan sepanjang minggu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati senantiasa. Tuhan, dan tentunya kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, khususnya buat oh Tuhan pandemi yang saat ini. Oh Tuhan, kembali tinggi lagi Bapa. Oh Tuhan, kami mohon Tuhan hikmat daripada Allah buat pemerintah kami, sehingga mereka boleh mengambil tindakan yang tepat. Oh Tuhan,
oh Tuhan, sehingga oh Tuhan boleh oh Tuhan COVID-19 ini tertangani dengan baik. Oh Tuhan, kami berdoa buat kota kami, kota Bandung. Oh Tuhan, lalukan oh Tuhan pandemi ini dari kota kami Bapa. Juga buat masyarakat Tuhan, ada kesadaran Tuhan, ada kedisiplinan Tuhan untuk tetap mengikuti oh Tuhan protokol kesehatan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami oh Tuhan menyerahkan seluruh umat Tuhan ke dalam tangan-Mu, perlindungan-Mu atas seluruh umat-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memulihkan perekonomian bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah dan kami akhiri ibadah raya kami pagi hari ini. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu anak-anak kami. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah dan terima berkat, anugerah damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk sebentar. Ya, saya menyapa buat sidang jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini lewat Zoom, yang ada di rumah masing-masing. Ya, puji Tuhan. Ya, saya percaya semuanya dalam keadaan sehat semua. Ya, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah yang ada. Dan pesan saya pada pagi hari ini, baik yang ada yang ada di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing, tetap menjaga protokol kesehatan. Di Bandung sekarang COVID ini sudah mulai tinggi lagi, ya. Jadi harap untuk menjaga protokol kesehatan, jangan ada ya kumpulan-kumpulan yang dalam waktu yang cukup lama berjam-jam, dihindari, ya. Seadanya saja. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menegaskan kembali sebagaimana tadi ada pengumuman bahwa bila ada anggota keluarga yang demam, ya sakit, diharapkan untuk tidak ikut ibadah onsite dulu, gitu ya, demi kebaikan kita bersama, ya. Demi kebaikan kita bersama. Saya ulangi sekali lagi, demi kebaikan kita bersama. Ya, puji nama Tuhan. Ya, mohon ini ya diperhatikan dengan baik. Ya, karena kalau umpamanya ada sesuatu yang terjadi, maka akan banyak hal nanti yang ya gereja kita akan ditinjau ulang, lalu diusut kemana-mana, kan tambah ini, ya. Jadi mohon, ya karena kita di sini waktu itu perjanjian di atas meterai. Saya yang tanda tangan Bapak Ibu, ya, nanti saya yang dicari-cari. Mohon kerjasamanya semua. Ya, selamat pagi, salam sehat buat semuanya. Tuhan memberkati.